Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang meraih berkah dengan mewaris. Dan kali ini fokus tentang masalah ahli waris hajib dan mahjub. Oke, silakan disimak. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah wawasan dalam hal keagamaan, khususnya dalam hal mawarith. Baik, kita masuk ke materi kita, yakni ahli waris hajib dan mahjub. Apa yang dimaksud dengan ahli waris hajib dan mahjub? Nah, ini penjelasannya. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan atau hajib herman, maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya atau hajib nukson. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapat keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek. Hajib itu maksudnya menghalangi ya. Jadi kalau bapak ada, kakek bisa tidak dapat. Atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak, dan ibu. Nah, ini contoh kasus ya. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman, dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak 240 juta rupiah. Bagaimanakah cara pembagian harta yang ditinggalkan sang mayat ini? Jawabannya, kita kelompokkan terlebih dahulu. Ahli warisnya siapa saja, ya. Kemudian baru kita tentukan bagiannya. Misalnya ahli warisnya terdiri dari istri. Bagiannya 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Kemudian ada satu anak laki-laki. Ini bagiannya asabah binafsih. Kemudian ada satu anak perempuan. Ini bagiannya adalah asabah bighairihi. Ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi tidak Bapak ulas lagi di sini. Karena ditarik anak laki-laki ya. Kemudian ibu mendapat 1/6 ya, karena ada anak. Kemudian paman mahjub karena ada anak laki-laki. Mahjub itu maksudnya terhalang. Kemudian nenek mahjub terhalang juga, tidak dapat karena ada ibu. Ini contoh ya. Nah, ini cara perhitungannya ya. Atau katakanlah rumus untuk menghitung warisan yang ditinggalkan oleh si mayat tadi ya. Ini contoh kasus yang tadi. 1/8 kali 240 juta sama dengan 30 juta. Ya. Jadi untuk menentukan berapa jumlah uang
jika dia mendapat bagian 1/8, maka dia dikalikan dengan jumlah total, maka didapatkanlah 30 juta. Kemudian yang dapat 1/6 kalikan juga 240 juta, maka mendapat 40 juta. Nah, sisanya atau asobah, jadi yang berstatus asobah itu mendapat bagian, cara menghitungnya adalah 240 juta dikurang 30 juta dikurang 40 juta 170 juta. Nah, inilah bagian untuk asobah, ya. Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Harta tersebut dibagi menjadi 3, sehingga anak laki-laki mendapatkan 2/3 dan anak perempuan mendapat 1/3. Berikut ini adalah perhitungan harta asobah. Ya. 1/3 dikali 170 juta rupiah sama dengan 56.666.666,7 rupiah. Atau kalau dibulatkan dia menjadi 56.660.660.000 rupiah. Kemudian yang mendapat bagian 2/3 itu dikalikan juga dengan 170 juta. Maka dia mendapat 113.340.000. Nah, ini rekapitulasi hasil pembagian harta warisan yang diperoleh. Jadi setelah dihitung tadi, maka inilah bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Pertama, istri bagiannya 1/8, jumlah rupiahnya adalah 30 juta. Ya. Kemudian satu anak laki-laki bagiannya adalah asobah binafsih, yakni 113.340.000 rupiah. Kemudian satu anak perempuan itu bagiannya asobah bighairihi, maka ia mendapat 56.660.000 rupiah. Sedang ibu mendapat 1/6, yakni 40 juta rupiah. Adapun paman dia mahjub, ya, jadi tidak mendapat, dia terhalang. Nah, itu rekapitulasi. Selanjutnya, mari kita lihat apa hikmah hukum waris. Ya. 1. Menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembagian warisan ini adalah ajaran dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib tunduk. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan ahli waris. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. Maksudnya sebelum harta waris itu dibagi, maka tunaikan dulu apa-apa yang menjadi keperluan untuk mengurus jenazah, ya. Misalnya bayarkan hutangnya terlebih dahulu, kemudian biaya penyelenggaraan jenazahnya, kemudian tunaikan dulu wasiatnya selagi itu tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat, membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. Kemudian yang kelima, mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda itu secara sia-sia. Itu ya. Cukup. Mudah-mudahan dapat difahami, dan selanjutnya ini tugas untuk dikerjakan.
Ya, ini tugasnya. Dan diingatkan kepada siswa-siswi sekalian, tolong usahakan jangan lewat dari tenggat waktu yang ditentukan ya. Jadi kebanyakan dari kalian itu molor ya, ditumpuk-tumpuk, nanti sudah dekat baru ya dikerjakan tugasnya. Jadi jangan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.